Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, ya saat orang terserang ya ataupun mengalami HIV/AIDS, ya penyakit ini akan melemahkan sistem imun tubuh sehingga rentan mengalami penyakit infeksi. Karena daya tahan tubuh lemah, ya sehingga orang yang terinfeksi virus HIV akan lebih rentan terserang penyakit lainnya. Nah, jadi ada beberapa ya penyakit infeksi yang umum dialami orang yang mengalami HIV. Yang pertama itu TB ya ataupun tuberkulosis. Nah, jadi teman-teman ya tuberkulosis atau TB ini adalah penyakit dia termasuk komplikasi dari HIV ataupun AIDS. Nah, TB ini juga menjadi penyebab kematian ya utama pada orang yang HIV ataupun dengan HIV AIDS ataupun ODA. Nah, jadi teman-teman ya, hampir semua penderita HIV sudah memiliki bakteri TB dalam tubuhnya. Nah, meski belum tentu aktif ya ataupun laten. Nah, teman-teman ya, menurut Kementerian Kesehatan ya sebanyak 60% ODA yang sudah terinfeksi TB laten akan menjadi TB aktif. Nah, itu ya makanya teman-teman ya disarankan untuk penderita HIV yaitu menjalankan tes TB ya sedini mungkin ya untuk mengetahui seberapa besar resikonya. Yang kedua, kandidiasis. Nah, teman-teman ya, kandidiasis adalah infeksi jamur yang menyebabkan timbulnya lapisan putih tebal ya pada kulit, bisa pada kuku, ya kemudian juga di mulut ya, bisa juga di Miss V, bisa juga di Mr. P. Nah, biasanya ini khas ya teman-teman. Ya di kerongkongan pun bisa juga ya timbul lapisan putih ini. Jadi dia berjamur ya, berjamur tebal. Nah, ini adalah jamur yang sebenarnya hidup secara alami ya di tubuh, tidak menimbulkan masalah. Nah, tapi pada penderita HIV ini kan karena sistem imunnya lemah, ya melemah, akhirnya jamur tadi itu tumbuhnya tidak terkontrol. Nah, infeksi kandida ini dapat cepat ya menyebar ke organ tubuh lain ya kalau seandainya tidak diobati dengan baik. Yang ketiga, infeksi jamur pada paru. Infeksi jamur juga bisa mengenai paru-paru ya. Jadi, infeksi jamur pada paru-paru, nah ini merupakan bahaya juga pada penderita HIV/AIDS ya yang umum terjadi. Nah, kondisi ini bisa menyebabkan ya penderita itu akhirnya terkena pneumonia. Ya, jadi teman-teman ya ada beberapa jenis jamur yang bisa menyerang paru-paru. Nah, itu teman-teman ya, kriptokokosis. Nah, ini ketika teman-teman menghirup udara yang mengandung spora jamur ini, ya ini biasanya di iklim yang panas dan juga kering. Kemudian kokidioidomikosis. Nah, kemudian juga histoplasmosis. Nah, teman-teman ini kurang lebih ya ketika penderita tersebut yang menghirup spora dari jamur-jamur tadi. Kemudian PCP. Nah, ini teman-teman ya infeksi jamur yang bisa dialami oleh penderita HIV/AIDS. Nah, yang keempat, toksoplasmosis. Nah, teman-teman ya, toksoplasmosis ini rentan dialami oleh penderita HIV/AIDS. Nah, penyakit ini disebabkan oleh parasit ya, Toxoplasma gondii. Parasit ini bisa menyerang sistem saraf di otak. Nah, jadi teman-teman ya, parasit ini ditularkan ya ketika teman-teman misalkan mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak matang, khususnya daging ya. Kemudian juga bisa ditularkan melalui hewan peliharaan, misalkan kucing yang sudah terinfeksi. Yang kelima, infeksi parasit pada pencernaan. Nah, teman-teman ya, infeksi parasit yang sering dijumpai adalah infeksi dari parasit Cryptosporidium. Nah, jadi teman-teman ya, ini menyerang usus ya. Nah, kemudian teman-teman kalau seandainya terserang ini ya karena sistem imun itu lemah, ya akhirnya bisa mengalami masalah di pencernaan. Nah, infeksi ini berawal dari makanan yang sudah terkontaminasi parasit ini ya. Nah, kemudian juga ada juga namanya Protozoa isospora belli. Nah, ini juga bisa ya menginfeksi pencernaan. Teman-teman, komplikasi ini ya dapat menyebabkan berat badan itu biasanya turun drastis ya karena kerusakan sel-sel ya di usus ya. Nah, kemudian akhirnya kalau seandainya ususnya rusak ya otomatis untuk menyerap makanan, zat gizi, nutrisi itu pasti tidak maksimal. Yang keenam, herpes simplex. Nah, teman-teman ya, herpes simplex ya ini virus yang bisa menular melalui hubungan seksual. Nah, virus ini lebih sering ya menjangkit dan menyebabkan kondisi yang lebih parah ya.
Nah, teman-teman ya gejalanya ini bisa meliputi ya lepuhan, ya jadi seperti lepuh-lepuh, kemudian juga bisa nanti luka kemerahan ya, nyeri di bagian yang terkena, misalkan terkenanya di dekat mulut ya nyeri ya, atau di kelamin ya nyeri juga di situ. Intinya di mana ya terkenanya. Jadi teman-teman ya kalau seandainya terkena herpes simplex memang harus ditangani dengan baik. Yang ketujuh PML. Nah, teman-teman ya ini termasuk jarang ya ataupun bisa disebut dengan langka, tapi ini bahaya karena dia menyerang sel-sel pembuat mielin ya ataupun sekat dari sel saraf. Kedelapan, Salmonella septicemia. Nah, jadi teman-teman ya, ini bakteri Salmonella yang sudah masuk ke aliran darah. Nah, ini bahaya juga ya untuk penderita HIV/AIDS. Ya, ini bisa menyebabkan shock ya, shock septik ya, kemudian bisa menyebabkan ya mengancam nyawa ataupun kematian. Nah, teman-teman, biasanya ini disebabkan ketika orang ya mengkonsumsi makanan yang sudah terkontaminasi bakteri tersebut, ya kemudian baru menginfeksi ya, muncullah gejala mual, muntah, ya diare, demam dan sebagainya. 9, meningitis. Nah, salah satu efek terburuk untuk penderita HIV yaitu adalah mengalami meningitis. Nah, jadi ini adalah peradangan selaput otak ya, meningen. Ya, ini biasanya disebabkan oleh infeksi Streptococcus pneumoniae ya. Jadi teman-teman ya ini bisa mengalami peradangan ya, meningitis. Nah, teman-teman gejalanya ya biasanya demam ya, mual, muntah, sakit kepala, ya kaku leher, ya kemudian juga kondisi mental yang berubah-ubah ya. Nah, ini teman-teman yang harus diwaspadai. Nah, jadi teman-teman ya itu tadi infeksi yang umum sering dialami oleh penderita HIV ya. Mungkin ada juga yang belum saya sebutkan, tapi itu adalah termasuk infeksi yang bisa terjadi. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, share, subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.